Abba, Father, my loving Father, you have picked me up as your loving Son. Your Spirit moved and set me free. You're the coming King that I adore. For your glory, for your kingdom, for your name alone, here I am. For your glory, for your kingdom, for your name alone, here I am. You're the sent one, the great Redeemer, mighty Savior, the living God. You're the sent one, Christ Jesus my King. Here I am, Lord, send me. Abba, Father, my loving Father, you have picked me up as your loving Son. Your Spirit moved and set me free. You're the coming King that I adore. For your glory, for your kingdom, for your name alone, here I am. For your glory, for your kingdom, for your name alone, here I am. You're the sent one, the great Redeemer, mighty Savior, sent one, Christ Jesus my King. Here I am, Lord, send me. Yes. Send me to the nations, send me to a people, send me to my enemies. Here I am. Send me to the nations, send me to a people, send me to my enemies. Here I am, oh Lord. Send me to the nations, send me to a people, send me to my enemies. Here I am, Jesus. Send me to the nations, send me to a people, send me to my enemies. Here I am. You're the sent one, the great Redeemer, mighty Savior, the living God. You're the sent one, Christ Jesus my King. Here I am, Lord, send me. You are the sent one, the great Redeemer, mighty Savior, the living God. You are the sent one, Christ Jesus my King. Here I am, Lord, send me. Here I am, Lord, send me. Here I am, Lord, send me. Yes, I'm ready. Send me, God. Send me, God.
send me. Your Spirit move within me, God. Here I am, send me. Here I am, send me, Lord. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, Yesus. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini sama-sama kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah teladan yang diberikan oleh Allah Bapa, di mana Dia begitu mengasihi manusia, dunia yang berdosa ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap kita. Keteladanan kasih, pengorbanan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Bapa, yaitu putranya yang tunggal yang diberikan untuk setiap kita. Demikian pula kita sebagai orang percaya kepadanya, kita juga diminta untuk meneladani kehidupan Tuhan Yesus Kristus yang mau dikorbankan untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia yang sudah berdosa ini. Satu teladan itu pengorbanan. Pagi hari ini kita akan melihat bagaimana teladan Kristus yang ditunjukkan oleh
Rasul Paulus dalam Filipi pasalnya yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9, di situ dikatakan bagaimana Yesus Kristus Tuhan, dikatakan Dia yang adalah Allah yang mau mengosongkan dirinya menjadi manusia. Di dalam Dia mengosongkan dirinya, Dia tidak memandang kesetaraannya sebagai Allah, sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Dia mengosongkan dirinya. Sebuah keteladanan yang luar biasa, di mana di tengah-tengah dunia yang saat ini, di mana di tengah-tengah dunia yang begitu egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang tidak mementingkan orang lain, di mana manusia itu kasihnya menjadi dingin satu dengan yang lain, yang hanya mau mementingkan dirinya sendiri, tetapi keteladanan daripada Yesus Kristus Tuhan, yaitu Dia tidak mempertahankan haknya yang sama seperti Allah. Dia mau merendahkan dirinya sebagai manusia. Pagi hari ini kita sama-sama belajar melihat bagaimana kerendahan hati, bagaimana hidup prinsip Tuhan Yesus Kristus yang mau menunjukkan kasihnya itu mau menjadi serupa dengan manusia. Pagi hari ini, siapapun kita dan dimanapun kita berada saat ini, kalau kita mau menjadi berkat, kalau kita mau meneladani kasih Kristus, ada satu prinsip yang harus kita sepakati, ada satu prinsip yang harus mau kita kerjakan dalam kehidupan kita, yaitu prinsip daripada salib. Yaitu saya mengambil suatu pelajaran bagaimana prinsip salib itu adalah prinsip mau melepaskan, yang tidak mempertahankan hak kita, yang tidak mempertahankan apa yang menjadi hak atau jati diri kita, asalkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini, maukah kita mengambil keteladanan Kristus itu, yaitu Dia mau mengosongkan dirinya, sehingga keteladanan kerendahan hati itu dapat menjangkau, dapat menjamah dunia ini yang sudah jatuh di dalam dosa, di mana keadaan yang begitu orang tidak saling mementingkan satu dengan yang lain. Tuhan memberikan teladan itu kepada kita. Pagi hari ini, apa yang sementara kita genggam dalam kehidupan kita? Apakah itu sesuatu yang begitu berharga? Apakah itu sebuah harga diri kita sehingga kita sulit, sehingga kita tidak mampu menjangkau orang-orang yang di luar sana? Maukah kita meneladani itu? Yaitu lepaskan itu. Teladanilah Yesus Kristus Tuhan. Ya, walaupun Dia adalah Allah, Dia tidak mempertahankan jati dirinya, tetapi Dia mau mengambil rupa seorang hamba sehingga Dia bisa naik ke atas kayu salib, mati, mau berkorban bagi saudara dan saya, sehingga kita boleh diselamatkan. Oleh karena itu pagi hari ini kita diingatkan kembali bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang percaya untuk kita bisa meneladani kasih Kristus, yaitu apabila kita memiliki suatu kehidupan yaitu prinsip salib, di mana prinsip salib ini kita tempatkan di dalam seluruh kehidupan prioritas kita, baik di dalam keluarga, baik dalam pelayanan, maupun dalam pekerjaan kita hari lepas hari. Biarlah prinsip salib itu terus ada dalam kehidupan kita, di mana prinsip salib itu adalah prinsip yang mau rela berkorban, yang mau mengutamakan orang lain lebih penting daripada kita. Apapun itu dalam kehidupan kita, sepertinya mungkin memang kita rugi ketika kita melepaskan sesuatu. Tetapi ketahuilah, prinsip salib itulah yang membawa kepada kemenangan dan kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang kita alami pagi hari ini, atau proses apa yang sementara kita alami. Mungkin sebuah proses yang sepertinya kehidupan ini semakin sulit, baik dalam hubungan suami istri, baik dalam hubungan kita dengan keluarga, atau mungkin dalam hubungan kita dengan anak-anak. Mungkin lewat pagi hari ini ada hal yang Tuhan ingatkan dalam kehidupan saudara dengan saya, yaitu
prinsip salib, yaitu prinsip mau melepaskan sesuatu apa yang kita genggam. Mungkin kita melepaskan pengampunan, mungkin kita melepaskan kasih kita, mungkin kita melepaskan apa yang menjadi cita-cita kita, keinginan kita, kehendak Tuhan, kehendak kita pribadi kepada kehendak Kristus itu sendiri dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita ini kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada, dan kita bisa memenangkan orang di sekitar kita, bahkan lingkungan dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita. Orang boleh melihat sungguh kita adalah anak-anak Allah yang meladani Kristus, di mana Dia memiliki sebuah kerendahan hati dan mau mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba, sehingga tujuan ilahi boleh terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Baik, pagi hari ini saya mengajak sama-sama kita berdoa menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini Bapa, hamba berdoa untuk setiap kami dimanapun kami berada. Mungkin kami sebagai orang tua, mungkin kami sebagai pekerja, kami sementara menghadapi tantangan yang sulit di dalam membangun hubungan relasi kami satu dengan yang lain. Tapi pagi hari ini kami belajar satu prinsip, yaitu prinsip salib, di mana prinsip mau rela melepaskan apapun itu dalam kehidupan kami, agar orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kami. Kami tidak menjadi orang yang egois dan sombong, tapi kami mau merendahkan hati kami, hidup kami, supaya kehidupan Kristus boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.